Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 2 September 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kiranya terus menyertai dan memberkati hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, yakni kitab yang terakhir dari 1 Tawarikh, kiranya boleh memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan bagian pasal ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami, dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan untuk kami dapat mengerti, memahami, dan juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-28 ada ayat yang sangat baik, tertulis demikian. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Demikian penulis 1 Tawarikh melukiskan kematian Daud, kaya, terhormat, dan usia lanjut. Dan pada akhir hidupnya, Daud setidaknya melakukan banyak hal yang kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Daud menyadari bahwa meski ia telah menyiapkan segala sesuatu bagi pembangunan bait suci, namun semuanya itu masih belum cukup. Pekerjaan pembangunan bait suci merupakan pekerjaan besar berdasarkan prinsip bahwa bait suci itu dibuat bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan Allah Israel. Dan karena itu, pada akhir hidup Daud masih melakukan penggalangan dana di kalangan umat Israel. Daud menjadikan dirinya teladan dalam mempersembahkan 3.000 talenta, kurang lebih 100 ton ya. 3.000 talenta itu 100 ton. Emas Ofir dan 7.000 talenta, kurang lebih 240 ton. Itu perak murni. Itu jugalah yang mendorong umat rela mempersembahkan apa yang mereka miliki kepada Tuhan, dan mereka semua bersuka cita karena telah melakukan persembahan itu. Dan yang kedua yang Daud lakukan, Daud mengajak umat Israel bersyukur atas aksi penggalangan dana itu. Daud maupun umat sama-sama mengakui bahwa semua yang mereka persembahkan berasal dari Allah. Karena itu mereka rela mengembalikannya kepada Allah. Karena mereka meyakini, sekali lagi, semuanya berasal dari Allah. Kalau kembali kepada Allah, itu hal yang mulia. Ya. Daud juga memohon kepada Allah agar senantiasa memelihara hati umat dan anaknya Salomo untuk terus mengarahkan hati mereka kepada Allah. Kerinduan memberi sebenarnya karya Allah juga. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Daud mengadakan pelantikan terhadap Salomo sebagai Raja Israel. Biasanya raja baru akan diangkat setelah seorang raja mangkat. Daud berbeda, dia tidak ingin menjadi raja seumur hidup. Daud agaknya tipe manusia yang rela melepaskan tahtanya sewaktu masih hidup. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dilakukan Daud ini memperlihatkan bahwa Daud bukan tipe orang yang sudah duduk lupa berdiri. Daud agaknya memahami bahwa baik harta maupun kuasa, kemuliaan pada dasarnya merupakan pemberian anugerah dari Tuhan. Karena itu dia tidak mati-matian mempertahankannya, maksudnya mempertahankan tahtanya. Sebab semuanya pada dasarnya adalah milik Tuhan semata.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita juga seperti Daud memiliki satu keyakinan bahwa segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Kalaupun dia juga mempersembahkan harta miliknya untuk pembangunan bait Allah, karena dia tahu harta yang dimiliki adalah milik Tuhan yang dipercayakan untuk dia kelola. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, apapun yang ada pada kita, apakah itu harta kita, apakah itu kepandaian dari disiplin ilmu kita, apakah karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita sebagai orang percaya menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi kalau segala sesuatu pemberian Tuhan dan milik Tuhan, sudah sepatutnya kita gunakan semua yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah itu harta kita, apakah kepandaian disiplin ilmu kita, karunia talenta, kesehatan, kekuatan, pikiran, dan lain sebagainya. Kita persembahkan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pasal yang terakhir ini kita belajar dari Daud juga. Ya, dia rela memberikan harta bendanya untuk pembangunan bait Allah, dan itu menjadi teladan bagi rakyat Israel, sehingga mereka pun dengan sukacita mempersembahkan apa yang mereka miliki untuk pembangunan bait suci. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, yakni kita senantiasa terus dekat dengan Tuhan dan kita boleh terus menyadari bahwa kita telah dibeli oleh Tuhan, harganya lunas dibayar. Jadi tubuh kita dan seluruh apapun yang ada pada kita hakikatnya adalah milik Tuhan. Kita tidak punya hak untuk menggunakan semau kita sendiri, termasuk tubuh kita. Dan kita mempergunakan segala sesuatunya, baik tubuh kita maupun yang ada pada kita, seluruh aspek yang mendukung hidup kita, segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan untuk kami mengerti dan memahami, khususnya diberikan kesadaran dalam diri kami, segala sesuatu yang ada pada kami, bahkan tubuh kami dan hidup kami, sesungguhnya adalah milik Tuhan, yang dipercayakan kepada kami untuk kami kelola dengan baik. Terima kasih ya Tuhan atas penebusan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Demikian juga apapun yang ada pada kami, sesungguhnya adalah milik Tuhan, yang dipercayakan Tuhan untuk kami dapat kelola. Biarlah pengelolaan apa yang dipercayakan Tuhan atas kami sungguh-sungguh dapat kami kelola untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan pada kami akan pergunakan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat melayani Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan atas hidup kami. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih atas firman Tuhan. Juga terima kasih kalau kami sudah mengakhiri pembacaan 1 Tawarikh dari pasal 1 sampai 29, dan tentu boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.